Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya hari ini kita bertemu lagi nih anak-anak. Dalam keadaan sehat semua ya insya Allah. Amin, Allahumma amin. Oke, ibu lihat kursinya full. Ada Mas Lintang, Mas Reza, Mbak Devita. Lengkap ya, Alhamdulillah. Semangat semua kan? Semangat, Bu. Waduh, Mas Ganda luar biasa, suaranya semangat banget. Oke, hari ini pelajaran Quran Hadis. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Ayo, pada belajar nggak nih semuanya tadi malam? Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan serta optimis, Bu. Nah, betul banget Mbak Lala, Masya Allah. Materinya hari ini tentang sabar dalam menghadapi ujian dan optimis. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa, Bu. Betul sekali Mas Aziz. Kira-kira ada yang masih bingung nggak ya dengan materi sebelumnya? Nggak ada, Bu. Iya Bu, gak ada. Nggak ada ya? Masya Allah, siap kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Hari ini Ibu tidak sendirian. Ibu akan menjelaskan materinya bersama dengan Bapak Fahmi dan Bapak Zikri. Oke, semua ambil buku paket dan tulisnya. Siapin alat tulis juga. Kita berdoa sama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa kemanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Zikri. Didengarkan dan diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Baik, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian dan memiliki sikap optimis. Sebelum kita membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sabar dalam menghadapi ujian dan memiliki sikap optimis tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari sikap sabar dan sikap optimis tersebut. Dari sini, adik-adik sekalian yang ingin mencoba menjawab tentang pengertian dari sikap sabar, silahkan mengacungkan tangannya. Baik, Tina, silahkan. Iya, benar sekali. Bahwasanya sabar dapat dipahami sebagai sikap pasrah terhadap keadaan dan kesulitan yang melilit dalam menghadapi suatu kehidupan. Pada dasarnya, istilah sabar berasal dari bahasa Arab, yang dimana kata sabar berasal dari kata sabaro yasbiru sabron, yang artinya menahan dan mencegah. Adapun pengertian dari sikap sabar secara istilah yaitu kokohnya pendirian seseorang untuk tetap berada di jalan kebenaran tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Bahkan Ibnu Al-Qayyim juga menerangkan bahwa sabar adalah menahan diri untuk tidak mempertutut hawa nafsu, mengendalikan lisan dari berkeluh kesah, serta mengendalikan anggota tubuh dari berbuat kemaksiatan. Jadi pada intinya sesungguhnya sikap sabar ini merupakan sikap yang dimiliki khususnya oleh seorang muslim dalam menerima kenyataan hidup yang diberikan oleh Allah SWT dengan rasa ikhlas dan lapang dada dalam menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya mengenai sikap optimis. Dari sini adik-adik sekalian, siapa yang ingin mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan sikap optimis? Silahkan mengacungkan tangannya. Baiklah Lere, silahkan. Benar sekali. Pada dasarnya, sifat optimis ini termasuk dari perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap seorang muslim. Sebab, sikap optimis merupakan sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan kepada kita agar senantiasa memiliki sikap optimis. Nah, oleh karenanya, seseorang yang bersikap optimis akan tetap bersemangat menghadapi semua permasalahan yang dijalaninya. Misalnya, jika seseorang tidak berhasil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka dirinya akan terus mencoba lagi untuk kedua kalinya hingga dirinya akan meraih suatu keberhasilan. Serta upayanya tersebut dibarengi dengan
doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, yang dimana agar upayanya tersebut dapat dilancarkan dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai anjuran sabar. Ayat yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, Bapak baca dulu ya. Kalian perhatikan panjang pendek dan juga hukum bacaannya. Nanti dibaca bersama-sama. Sekarang saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ayo sekarang dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nah, bagus. Sekarang tolong Mas Aziz dibaca artinya ya. Coba berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bagus Mas Aziz. Sekarang kita akan belajar tentang apa yang terkandung dalam ayat-ayat tadi. Jadi adik-adik semua makhluk Allah itu akan mendapatkan cobaan. Nah, cobaan tersebut berisi ketakutan, kelaparan, kekurangan harta seperti kemiskinan atau kekurangan dalam hal ruhaniyah atau jiwa seperti meninggalnya orang-orang terdekat kita, semisal keluarga atau teman, atau cobaan dalam hal buah-buahan atau tanaman-tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan baik atau gagal panen buat orang-orang petani ya, atau musim paceklik seperti itu. Nah, dari ayat 156 juga kita diberi sedikit gambaran mengenai ciri-ciri orang yang sabar. Gimana sih orang yang sabar itu? Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang akan ingat kepada Allah saat mereka terkena musibah. Saat mereka terkena musibah, mereka akan menyebut nama Allah dan mengembalikan semua urusan mereka kepada Allah. Dalam ketiga ayat di atas ini tadi yang sudah kita baca ini,
dijelaskan juga mengenai keutamaan orang yang sabar. Allah juga menjanjikan bagi orang yang sabar, mereka akan mendapatkan ampunan dan juga rahmat atau petunjuk Allah. Sekarang ayat selanjutnya ada dalam surat Ali Imran ayat 186. Bapak baca dulu, baru setelah itu kalian ya perhatikan panjang pendek dan hukum bacaannya ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ayo sekarang dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nah bagus, bacaannya sudah bagus ya adik-adik ini. Nah sekarang coba Mas Ibad dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah bagus Mas Ibad. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa aja yang dapat kita pelajari dari ayat 186 surat Ali Imran ini. Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia akan diberi ujian, baik ujian dari segi harta dan juga ujian dari diri mereka sendiri. Ujian ini bisa berupa kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan dalam segi harta seperti semisal masalah finansial, kemiskinan dan lain sebagainya ya. Dan kekurangan dalam segi diri bisa jadi adalah ketidaksempurnaan mental atau fisik, seperti cacat mental atau ada yang cacat fisik juga ada kan. Nah, ujian juga bisa berupa kelebihan-kelebihan. Jadi nggak cuma kekurangan saja, kelebihan juga termasuk ujian. Kelebihan ini semisal kita dapat diberikan kelebihan dalam segi diri kita, semisal kecerdasan, atau dalam segi fisik, semisal kita memiliki ketampanan atau tubuh yang bagus, sehat bugar dan lain sebagainya. Atau bisa juga dalam harta kita memiliki kekayaan yang berlebih. Nah, apakah dengan kelebihan-kelebihan ini kita dapat selalu bersyukur kepada Allah atau malah kita akan menjadi takabur? Nah, itu kan ujian juga. Oleh sebab itu, kita diperintah untuk selalu bersabar dan bertakwa kepada Allah dalam segala hal. Segala bentuk cobaan yang terjadi harus disikapi dengan proses hidup dalam rangka membentuk karakter dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ayat 186 dalam surat Ali Imran ini turun setelah terjadinya perang Uhud. Saat itu Allah ingin membangun kembali karakter para sahabat yang sedikit banyak terpengaruhi oleh apa yang mereka alami pada saat perang Uhud. Maka dari itu dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwasanya dunia itu memang tempat ujian dan cobaan yang akan menimpa diri kita sendiri dan menimpa harta kekayaan yang kita miliki.
Ujian yang menimpa diri kita atau nyawa itu bisa datang dalam bentuk perang, pembunuhan, penyakit, dan segala macam bentuk ancaman fisik yang lain. Nah, sedangkan ujian yang akan menimpa harta kita itu bisa dalam bentuk kejahatan yang tidak kita harapkan seperti pencurian, perampokan, bahkan kewajiban membayar zakat dan sedekah juga bisa menjadi ujian juga. Seperti yang sudah kita kaji dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 155 sampai 158. Nah, selain itu Allah juga akan menguji keimanan umat Islam dengan perantaraan orang lain dari golongan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik yang melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran, kepribadian Nabi, dan nilai-nilai ajaran Islam secara umum yang sampai saat ini sering banget kita temui. Menghadapi itu semua, kita harus senantiasa memelihara kesabaran, tidak memendam kebencian, bersyukur, dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi sikap sabar dalam pengertian yang luas bukan perkara yang mudah karena membutuhkan kesiapan mental dan kepribadian yang kuat. Makanya Al-Quran menyebutnya dengan min azmil umur atau urusan yang sangat utama gitu ya. Nah, sekarang hadis tentang sabar dan juga optimis yang akan dijelaskan oleh Bu Ica. Yang selanjutnya, hadis pertama dari Suhaib radhiyallahu anhu. Kita baca sama-sama ya. An Suhaibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Yang artinya dari Suhaib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin itu sungguh sangat menyenangkan, segalanya serba baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Apabila ia mendapat kesenangan, maka ia pun bersyukur, dan sebaliknya, apabila ia mendapat kesukaran, maka ia pun bersabar, hingga apa yang dihadapinya selalu mendatangkan kebaikan baginya. Nah, setelah kita baca sama-sama tadi, kira-kira ada yang tahu nggak hikmah apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Dari hadis ini itu bisa dikatakan sebagai pujian dan perintah bagi orang-orang mukmin. Bahwasanya kita harus memiliki pribadi yang kuat dan teguh. Ketika mendapatkan kesenangan, kita bersyukur, dan ketika mendapat kesusahan, kita bersabar. Apapun yang terjadi pada diri kita atau setiap peristiwa yang ditimpakan kepada kita harus disikapi dengan kedewasaan dan pikiran yang positif. Karena pada dasarnya apapun yang terjadi pada diri ini, apapun yang kita terima, itu merupakan ujian. Bagaimana manusia itu menyikapi hal-hal yang telah diberikan Allah kepadanya. Manusia-manusia yang bersikap positif dan bersikap dewasa dalam menyikapi hal-hal itu menunjukkan bahwa dia yakin atau optimis bahwa setiap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya memiliki hikmahnya tersendiri. Oleh karenanya, dalam menunjukkan sikap syukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kita harus memberikan sebagian rezeki untuk bersedekah dan berinfak. Selain itu, meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak aktivitas-aktivitas ibadah. Dalam menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi ujian, dengan meyakini atau optimis bahwa ujian ini itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat kita jika kita bisa menghadapinya. Sehingga ikhtiar atau usaha untuk mencari solusi tetap dilakukan sebagai bentuk optimisme diri. Seperti itu. Kemudian hadis riwayat At-Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Hammadu bin Zaidin an Asim bin Yahdalata an Mushab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asaddu bala'an qala al anbiya'u summa amsalu
fal amsalu fayubtala ar-rajulu ala hasibi dinihi fa in kana dinuhu sulban astada balauhu wa in kana fi dinihi liqatu batuli ya ala hasibi dinihi fama yabrahu al bala'u bil abdi hatta yaslukahu yamsi alal ardi ma alaihi hadiah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Asim bin Bahdalah dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Sungguh, seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seseorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang manusia yang paling berat ujian dan cobaannya, serta seterusnya yang juga mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah SWT, yang terdiri dari yang pertama, para nabi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para nabi mengalami masa-masa yang sangat sulit dan mengancam nyawanya sendiri bahkan kepada keluarganya. Yang kedua, para sahabat, pengikut dan pembela setia Nabi yang tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Yang ketiga, orang-orang muslim, mukmin maupun muttaqin juga tidak luput dari ujian dan cobaan hidup. Yang keempat, para ulama yang berjuang membela kebenaran agama yang juga tidak terlepas dari ujian berat dalam kehidupannya. Yang kelima, para pemimpin yang adil dan beriman tidak bebas dari ujian hidup. Yang keenam, mereka yang menjalani hidup dalam kebaikan dan kebenaran pasti akan bertemu dengan ujian hidup. Dari sini, adik-adik sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangannya. Baik, Roni, silahkan. Bagus sekali pertanyaannya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada makhluknya, khususnya bagi para manusia? Nah, sebab alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan tersebut hanya semata-mata untuk mengetahui orang-orang yang sungguh beriman dan yang hanya pura-pura beriman. Dengan kata lain, pada hadis tersebut juga ditegaskan bahwa seseorang hamba yang bersabar dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian yang diberikan kepadanya, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dileburkan atau digugurkan dosa-dosanya tersebut. Nah, adik-adik semua tadi udah dijelaskan sama Bapak dan Ibu guru tentang anjuran-anjuran memiliki sifat sabar dan juga optimis beserta keutamaan-keutamaannya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak dan Ibu guru mau kasih tugas ke adik-adik semua. Coba dibuka buku paketnya halaman 73. Nah, coba dilihat di situ. Nanti adik-adik identifikasi musibah-musibah yang terjadi di sekitar lingkungan adik-adik, lalu bagaimana reaksi masyarakat menanggapi musibah tersebut. Begitu ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.